Merantau berhasil tidak pulang-pulang itu bukan merantau, menjajah namanya. Ketika nggak ada kerjaan, Betul. banyak waktu luang. Iya. Padahal pas nggak ada kerjaan dan banyak waktu luang, mereka tuh ada fase di mana ibadah rajin kan. Betul. Minta terus nih. Titik tertinggi dong. Iya, olahraga terus gitu ya. Doa tidak terwujud itu bukan salah Allah, salah kau. Mentalmu belum siap. Kalau pulang kampung sampai jam 4 bicarakan tetangga. Tetangga kita itu lagi masih ingat teman kelasmu dulu tidak? Bahkan gosip saja ini menurut saya berkah buat saya. Daripada saya lakukan dosa ini dengan orang lain. Kita tarik jauh ke belakang. Ketapel itu kalau kita tarik ke belakang kan nganggur nih ceritanya. Nganggur sedih bapak meninggal. Semakin jauh ditarik di belakang. Kalau kita lepas ini kecang jalanmu ke depan. Jadi nganggurmu ini anggap dia sebagai fase ketapel lagi ditarik tadi itu. Ditarik. Isi. Karena jangan sampai lepas ini sembarang dia kena. Karena kita tidak punya knowledge tuh. Itu dia. Jadi isi nganggurmu dengan baca buku. Sukses apa sih? Sukses sih. Iya. Sukses sih apa sih? Sukses tuh. Ya Allah, tidak apa-apa segini saja. Jangan. Dia cuman bilang kun fayakun. Wah, jadi maka terjadilah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Franov, ditemani oleh temanku yang keren banget, ada Raim Laude. Yes, Mas Komang. Mas Komang ya. Salam kenal, Bilal. Kemarin kita ketemu di itu ya? Di CAF. Mas Komang Laude ya orang panggil ya? Komang Laude ya. Itu pertanda yang bagus, berarti karya kita lebih besar daripada nama kita. Aku penasaran karena rata-rata teman-teman di podcast Suara Berkelas itu anak 20-an yang sedang mencari jati diri. 20-an. Podcast ini dong Gen Z itu. Iya. Masih nggak kebayang jati dirinya kemana. Seorang Raim Laude, ada fase nggak di mana 20-an itu di tahap kayak bingung mau kemana, Betul. bingung jadi cari jati dirinya. 20 ke 30 itu adalah dekade paling penting dalam bisa jadi menjadi dekade paling penting dalam hidupnya kita. Karena di antara 20 sampai 30 itu event banyak terjadi dalam hidup. Ada wisuda, ada menikah, misalnya ada salah satu orang tua meninggal, nenek apa kakek meninggal, ada menikah, ada lahiran. Itu terjadi di 20 sampai 30 tahun. Setiap event dalam hidupnya kita dibutuhkan cuma dua. Satu budgeting dan yang kedua adalah ilmu. Itu kalau mau selamat dunia akhirat kan ilmu. Barang siapa yang mengejar dunia mesti dengan ilmu. Barang siapa yang mengejar akhirat mesti dengan ilmu. Barang siapa yang mengejar dua-duanya mesti dengan ilmu. Dan ternyata agama bilang kita kejar dunia sebenarnya bukan hal yang salah tuh. Tapi mesti dengan ilmu. Sebab cuma di dunia ini bekal kita ke itu. Ilmu. Pulang kampung. Ilmu, betul. Itu dia. Jadi 20 sampai 30 tahun itu adalah dekade paling penting. Bisa jadi dekade paling penting dalam hidupnya kita. Itu dia. Kalau 20-an orang cuma fokus ngejar uang, baru ilmu itu gimana? Uang baru ya dapat sih, tapi ya berkahnya tuh. Iya, awal-awal saya juga begitu tuh. Awal-awal 20 itu kan usia-usia ambisi tuh, usia-usia panas. Darah panas kita sebut tuh. Kerja cari apa lagi nih yang mau dibikin, apalagi yang proyek apa lagi yang mau dibikin. Lalu realita menampar kita. Event terjadi dalam hidupnya kita. Misal bapak meninggal atau berumah tangga, itu kan realita tuh. Karena fokusnya cari uang, tidak ada ilmu, akhirnya goyang di antara event itu. Ternyata kayak saya sekarang sudah menikah dan berkeluarga ini, nasihat buat orang-orang, menikah butuh modal sih. Iya, modalnya ilmu. Sejauh pengetahuannya saya, masalah di rumah tanggaku bukan karena uang, tapi karena kurangnya ilmu. Even ilmu keuangan ya? Itu dia. Ilmu manage Betul, uang. manage keuangan. Itu dia. Kan mencari uang dan mengelola keuangan itu dua hal yang berbeda. Sepanjang hidup kita didesain sama society untuk sekolah baik-baik biar cari uang banyak. Kerja baik-baik supaya dapat uang. Uang sudah ada, mau diapakan? Itu tadi ilmu mengelola keuangan hal yang berbeda. Itu dia, Bang.
Aku juga senang mungkin ngobrol sama Baraim tuh karena dari POV anak rantau. Aku juga anak rantau, teman-teman yang biasanya datang ke podcast Suara Berkelas, kayak kemarin ada Mbak Dilas tadi, kita ngomongin tentang perantauan. Perantauan, yo. Coba jelasin versi Raum Laode, ngelihat rantau, mimpi, manifestasi, karir, itu gimana kalau bisa merantau di-combine? itu kan perintah agama tuh, bertebarlah di muka bumi. Ingat saya seramai-ramai, saya lupalah, itulah intinya. Bertebaran di muka bumi kan ini rantau tuh, rajin ingat taulah. Itulah intinya, saya tidak tahu agama, tapi dia salah satu bagian penting dalam perjalanan. Karena dengan merantau kita bisa, hanya dengan merantau kita bisa mengerti perspektif, kita bisa mengerti POV itu. Walaupun tujuan dari merantau itu adalah pulang kampung. Tujuan merantau itu adalah pulang kampung. Bukti kita sukses dalam perantauan adalah balik. Kan merantau kan dua biasa itu, menuntut ilmu atau cari kehidupan yang lebih baik tuh. Kalau sudah ada ilmunya, kehidupan lebih baik, fungsi merantau adalah pulang kampung untuk menerapkan ilmu yang didapat di perantauan tadi. Merantau berhasil tidak pulang-pulang, itu bukan merantau, menjajah namanya. Itu dia. Menjajah, menikah, melahir keturunan di negara itu ya. Menjajah itu. Jadi merantau itu fungsinya adalah pulang. Walaupun banyak teman-teman perantauan itu yang tidak mau pulang gara-gara takut tidak bisa hadirkan oleh-oleh di tengah keluarga. Banyak itu. Padahal hadirnya kita itu adalah oleh-oleh paling mahal. Kita pulang kampung tidak bawa apa-apa tapi masih selamat, itu lebih mahal daripada tidak sama sekali itu. Saya rajin kirim ini kayak mau lebaran, kalau saya tidak pulang kampung saya rajin kirim sepatu ke saudara-saudara, sepatu sama kakak, adik, sepupu-sepupu, sama saya dicat sama abang, coba ada kau di sini. Itu dia. Padahal sepatu ini jutaan rupiah ini. Tidak berfungsi di mata mereka, sebab hadirnya kita adalah kado paling mahal. Hadirnya kita di keluarga lah kado paling mahal. Iya. Merantau itu pentingnya dia buat perspektif toh, sudut pandang. Kan kalau kita di kampung terus itu akunya besar kayak, kayaknya orang ini tidak jelas deh, suku sebelah. Kampung lain tidak bagus toh. Setelah ke tanah rantau, bahkan kita punya pandangan yang lain terhadap kampung kita sendiri. Bahkan kita bisa mengenal kampung kita lewat perantauan. Benar. Bahwa ternyata kita di kampung ini bedanya kita dengan yang di Jakarta. Di Jakarta pergerakannya cepat ini. Tuh. Kita bisa kenal kampung kita pakai POV perantauan lebih bagus lagi. Kayak orang Indonesia tiba-tiba ke luar negeri. Betul. Mereka kadang bisa kenal lebih Indonesia dari POV orang luar negeri ya. Betul. Kabur aja dulu tuh maksudnya. Aku gak ngarang situ padahal. Tapi konteksnya itu bisa jadi emang sumber di mana mereka mencari ilmu, mereka dapetin ilmu, menerapkannya di negara sendiri. Betul, kalau dari sisi positif harusnya ya. Bung Hatta juga kan waktu sekolah di luar negeri juga. Merantau juga, kabur aja dulu tuh. Terus dia datang ke Indonesia bangun dan merdeka bangsa kita. Bangsa ini dimerdekakan sama perantau. Itu dia. Setuju. Tapi perantau yang emang niatnya bagus untuk bangsa ini. Kan kalau tidak balik-balik itu tadi penjajah. Itu yang menarik. Tapi kalau dari sisi manifestasi atau mimpinya gitu, boleh ceritain nggak? Mimpi itu apakah selaras atau mimpi itu ups and downs? Kayak ada fase kita kehilangan seorang, fase karir kita bagus, uang kita bagus, tapi kita bakal dikecewakan, kita kehilangan teman, kehilangan orang terdekat. Mimpi berubah ya, maksudnya begitu. Saya tidak terlalu percaya dengan cita-cita dan mimpi sih. Saya lebih percaya dengan minta. Minta dan doa. Orang semua yang saya dapat sekarang itu karena saya minta dan perjuangkan. Orang itu punya cita-cita tapi dia hanya fokus mewujudkannya, tidak minta. Padahal orang di zaman dulu sahabat Rasulullah itu sendalnya hilang, dia berdoa, ya Allah, kembalikan sendalku. Tuh. Sendal. Yeah. Berapa sih sendal? Masih libatkan pemilik seluruh alam tuh. Kita yang saya mau jadi ini. Hal yang sangat penting masa kita tidak minta? Itu salahnya tuh kita tuh. Salahnya kita. Jadi saya tidak terlalu, makanya saya tidak suka kata berharap.
Saya lebih suka pakai kata berdoa. Berharap tidak punya tuan. Kemana berharap? Berharap. Saya harap kamu, kemana harap? Harap ke siapa sih? Saya harap, semoga saya tidak suka. Semoga berharap saya tidak suka. Saya lebih suka kata berdoa. Berharap tidak terwujud, sakit hati. Ya. Ekspektasi tanpa realitas, sakit hati. Berdoa tidak terkabul, lebih lega kita. Sebab Tuhan punya rencana yang lebih bagus. Atau nalar kamu belum cukup, nanti di masa depan terwujud itu. Jadi makanya cita-cita agak aneh. Dulu kita punya banyak cita-cita, tapi sekarang kalau pikir tidak boleh juga sih kayak punya banyak mau tapi tidak diminta tuh. Kayak saya pengen jadi polisi ya. Terus harus minta dong, minta ke itu. Itu dia. Banyak orang yang udah usaha nggak minta. Betul. Mintanya banyak. Usaha aja itu salah juga tuh. Salah juga tuh. Kan ciri-ciri doa kita tidak terwujud adalah kau cuman minta, kau tidak persiapkan mentalmu untuk jika itu terjadi. Itu doa tidak terwujud itu bukan salah Allah, salah kau. Mentalmu belum siap, mentalmu belum misal ya Allah kasihkan saya istri sekarang, pasti terwujud. Tidak mungkin dikasih tapi kalau mentalmu belum siap. Jadi cara kita. Jadi tugas kita itu adalah satu minta, kemudian persiapkan hari itu. Persiapkan. Misalnya punya cita-cita apa sih? Punya ya apalah tertentu tuh poin ke B. Mental kita itu mesti sudah siap ke situ. Jadi minta penting, tapi siapkan mental juga untuk itu terjadi. Ya penting juga. Itu berusaha maksudnya, tak? Yeah. Minta tanpa usaha juga ya. Kurang juga tuh, bodoh juga sih itu. Iya, mayoritas teman-teman yang nonton podcast ini juga sering ngobrolin pertemanan. Kita masuk ke dunia pertemanan nih. Gimana POV Remlode ngeliat pertemanan? Jadi saya tuh teman saya sudah selesai 2016. Saya punya teman itu sudah berhenti di situ. Sisanya ya tegur sapa saja kayak ini besok akan hilang. Besok lusa akan hilang. Jadi teman saya itu. Sebab saya baru tahu bahkan teman yang kita bangga-banggakan zaman dulu itu juga tidak boleh dia jadi prioritas gitu. Tetap saudara, jadi saya sebut lingkar pertama tuh saudara sepupu, baru teman lah lain. Kayak waktu kita SMA, waktu kita kuliah awal-awal itu kita curhat kepada telinga yang salah tuh, saya selalu bilang itu. Semua aib kita itu kita share itu. Curhat kepada bahkan pacar, bahkan teman tuh. Lalu kita berpisah, apa yang kita anggap cerita yang kita anggap rahasia kita aman bersama telinganya. Setelah jarak itu terjadi, mulutnya jadi corong aib kita di teman kantornya. Jadi bahkan teman juga ya berteman bagus, berteman bagus. Tapi saya lebih kalau di usia sekarang lebih penting keluarga sih. Sebab di usia 30 itu saya tidak menghitung ke depan lagi, menghitung mundur tuh. Kau mau kemana sih? Kau mau kemana sih? Ya teman bagus. Itu teman itu bapak saya meninggal. Ya turut berduka cita sudah teman kita tuh. Tapi tidak. Ya besok selesai tuh. Untuk apa sih ini? Tapi kakakku, abangku, adekku sampai sekarang masih bersamaku senang dan sedih terhadap kesedihan kita di masa lalu. Berteman boleh ya, teman saya banyak juga tapi ya tidak boleh juga teman menjadi lingkar pertama terhadap ceritamu. Itu harus keluarga memang. Keluarga, saya sekarang keluarga. Karena banyak orang yang kecewa, itu karena udah ekspektasi tinggi terhadap pertemanan ya. Malah nyalahin teman toksik lah segala macam. Tapi ya kalau berteman pastikan dia punya visi yang sama dengan kau. Bisa upgrade dirimu, bisa upgrade dirimu. Saya itu tergantung definisi teman juga seperti apa sih. Karena lingkarannya saya ini banyak juga. Saya berteman dengan orang yang belajar sinematografi, berteman dengan orang yang belajar audio, temannya saya banyak. Dan pertemanan ini saya anggap definisinya adalah referensi. Mereka yang akan membuka pintu kita kepada ilmu baru, kepada hal yang baru. Menumpuk referensi kita menjadi kombinasi dirimu. Jadi kita ini adalah produk dari pertama lingkaran keluarga,
dan lingkaran keluarga toh. Itu jadi referensi kita membentuk diriku. Saya bisa jawab pertanyaan podcast selugas mungkin, bisa bikin lagu ya. Karena produk dari pertemanan, produk dari persahabatan, produk dari keluarga. Tapi tidak boleh pertemanan ini jadi lingkaran pertama. Yeah. safe space tidak boleh jadi safe space yang pertama toh. Abang dulu, abangnya kita dulu baru keluarga. Nah itu yang saya salah kemarin itu. Karena ada orang yang naruh teman ke level pertama karena mereka udah terlanjur kecewa sama keluarganya sendiri. Iya. Betul, rajin terjadi tuh. Alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung itu tuh. Iya. Tapi ada juga yang menaruh pertemanan di lingkar pertama karena dia berpikir canggung di keluarga, padahal tidak ada apa-apa. Iya, rajin. Iya, ada. Iya, betapa gengsi itu begitu tinggi sehingga dia menjadi tembok. Bahkan kita tidak tegur saudara kita. Iya, saya punya keluarga belum terlalu jauh. Mereka ini bersaudara, yang satu kerja di sini, yang satu kerja di sini, yang satu kerja di sini, agak tinggi masing-masing di dunia kerjanya. Seperti kenapa jadi kompetisi sih mereka ini? Yeah. Seperti jadi kompetisi sih. Seperti prestasinya menjadi tembok untuk silaturahmi pada lingkaran pertama. Padahal ini dulu bang, baru yang kedua. Lalu yang paling sedih dalam kasus seperti ini adalah jangan sampai kau ditampar realita. Ada realita yang tamparannya begitu kencang sampai penyesalannya seumur hidup. Salah satunya adalah salah satu dari orang tua kita meninggal. Gengsi begitu tinggi, saking tingginya dia jadi tembok penghalang silaturahmimu. Lalu kau ditegur sama misal bapak meninggal. Bapak meninggal, aduh, untuk apa nih? Yeah. Kenapa kita akrab setelah bapak meninggal sih? Bayangkan kita akrab, bapak masih ada, senangnya hidupnya bapak. Iya, bapak masih bangga. Itu dia. Makanya saya kemarin sempat bikin lagu judulnya Abangku. 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 Terinspirasi dari? Inspirasi dari itu tadi, referensinya kita adalah kenapa mau ungkapkan rasa sayang itu kepada orang yang tidak tepat sih. Pacar kita itu bukan, itu kan fantasi itu kan ilusi itu. Bukan cinta yang sebenarnya. Yang berbeda itu cinta dengan, sebenarnya ilusi kan nafsu sama dia. Berbeda cinta dengan ilusi. Ilusi itu kan equal nafsu tuh. Cinta itu dia yang kita peluk tapi kita tidak nafsu. Kalau kau peluk istri, saya peluk istri itu tidak berdiri titik saya. Karena berbeda itu cinta dengan nafsu tuh. Sama seperti saya peluk mama saya, sama seperti saya peluk abangku. Sama seperti. Cara berbeda itu. Karena dia ilusi, dia punya durasi. Beda. Ilusi itu punya durasi. Setelah selesai, jadi orang asing lagi. Itu dia. Iya, semangat guys, semangat ini ya bersilaturahmi. Saya sekarang sama abangku tuh relationnya sangat bagus sekali. Walaupun penyesalanku juga, kenapa pas setelah bapak meninggal sih. Memang biasa-biasa saja sebelum bapak meninggal kita silaturahmi. Tapi andai perasaan itu seperti sekarang ini sebelum bapak meninggal. Saya sekarang dengan abangku, lagi apa kak? Selamat malam. Siapa coba WhatsApp kakaknya? Iya. Pasti selalu setiap hari, bro, ayo kemana lagi, kafe mana lagi? Sampai kapan itu? Kau meninggal juga dia cuman instastory kematianmu. Teman bagus tapi bukan segalanya coy. Teman bagus tapi bukan segalanya. Saya dengan abangku kalau pulang ke Wakatobi begadang sampai jam 4. Omong kosong saja tuh. Bahkan gosip pun menurut saya berkah tuh. Ini jangan dianggap kebenaran, ini pendapatku. Bahkan bergosip dengan orang yang tepat itu adalah silaturahmi yang nyaman. Saya dengan abang itu kalau pulang kampung sampai jam 4 bicarakan tetangga. Tetangga kita itu lagi masih ingat teman kelasmu dulu tidak? Bahkan gosip saja ini menurut saya berkah buat saya. Daripada saya lakukan dosa ini dengan orang lain. Sudah lakukan dosa ini dengan orang lain tambah asing lagi. Iya, mending saya gosip dengan abangku. Wah, tambah akrab gitu. Iya. Menarik. Saya dan abangku sekarang lagi apa? Bagaimana rumah tanggamu? Iya memang mertua kita begini ya, tidak asik semua. Gosip-gosip. Iya. Iya, mending begitu.
Semangat baru ini silaturahminya. Aku kemarin pas dengerin Sembari minum-minum. boleh. Kan kesana juga tuh. Oke. Gas. Jadi kemarin pas di event itu aku dengerin Raim juga speech tentang create ya. Oh, create something. Create something Not tapi waiting, dari not waiting but creating something. iya, create tapi dari POV ayah. Dan ayah itu nggak pernah jarang ngomong, tapi kadang dia kasih value ke kita tanpa dia harus ngomong dengan aksinya gitu. Share ke kita dong. Itu kayak kan berbeda itu memotivasi dan menginspirasi. Pendidikan yang dipakai orang tuaku itu tidak seperti pendidikan yang di buku-buku. Buku-buku itu kan motivasinya banyak. Kalau saya dididik lewat doa. Makanya yang selamatkan nalarku itu walaupun didikan secara parenting gagal mungkin keluargaku, tapi saya dididik lewat doa itu terjaga mentalnya kami. Jadi berbeda itu motivasi dengan inspirasi. Motivasi itu saya yang, kau itu nanti, itu motivasi dari kita ke orang, kau ini caranya. Kalau inspirasi, kita bikin apapun, orangnya yang, bapak saya begitu. Nah ilmu yang bapak saya, keluargaku lakukan itu, dia di konsep berdoa dan inspirasi. Jadi bapak tidak yang kayak, kalau kerja nanti nak, begini, itu memotivasi, karena dari dia. Tapi sebaliknya, dia menginspirasi dari kami yang mengambil. Nah keputusan kami mengambil ilmunya itu kan bukan ada di kendaliku. Berarti kami dididik dalam doa. Yang selamatkan kami ini karena doa mamaku setiap hari. Bimbing anakku. Itu lagi minta lagi. Yeah. Bahkan kadang doa lebih penting daripada usaha. Yeah. Karena kalau mau ilmu parenting tidak ada bapak yang kalau kuliah ini stepnya orang bapak tidak kuliah. Yeah. Tapi karena tebal doanya mamaku, selamat kami, selamat. Anak saya ini kalau saya baca buku-buku parenting, saya tidak terlalu terapkan. Tapi saya jaga itu anak saya dalam setiap doa. Nanti kita lihat 5 tahun ke depan. Karena keputusan saya ambil inspirasi dari ayah yang kasih ilmu itu, bukan dalam kontrolku kan. Bukan kayak saatnya tuh. Itu berarti doanya mamaku tebal. Nah kemarin waktu di kafe itu tentang ayah itu kaitannya dengan konsep berkarya dan bekerja. Jadi dulu waktu 20-an awal itu hidup saya secara tidak sadar itu fokusnya ke bekerja. Dimana itu adalah pilihan juga tapi tidak terlalu nyaman buat industri karena bekerja itu schedule-nya dari orang. Bekerja itu kalau mau cuti punya jatah, itu bekerja itu ada atasan kita harus menjilat seseorang untuk survive. Sementara hidup yang saya jalani ini bukan bekerja, berkarya itu bukan tentang menunggu tapi creating something. Itu saya dapat dari ayah. Ternyata ada ilmu yang bisa terjadi, ternyata ada ilmu yang bisa kita mengerti kalau waktunya sudah tiba. Ya, kalau waktunya sudah tiba. Jadi bapak saya ini kan tukang kayu. Hidupnya sama seperti saya, by orderan juga. Bikin rumah ini, minggu depan rumah sebelah. Sama seperti saya, minggu ini stand up di sini, minggu depan stand up di sebelah. Nah ada momen, kerjaan bapak saya dari rumah satu ke rumah lain itu 3 bulan ke depan. Dapur harus ngebul. Meninggal keluarga kalau tidak bergerak. Benar. Tiba-tiba bapak bikin lemari. Saya untuk apa bapak bikin lemari? Tidak ada yang pesan. Gila juga ini bapak tuh. Bikin kasur, bikin kursi. Dia taruh di teras, etalase. Ada orang lewat, bapaknya Raim berapa lemari? Dibeli, terjual padahal. Nah sequence ini, scene ini saya lihat dari saya kecil. Saya tidak pernah mengerti nih guys. Saya tidak pernah, dari kecil. Itu tadi berbeda motivasi dan inspirasi. Dan keputusan saya tahu mengerti ini. Bukan saya berarti doanya mesti mamaku atau bapakku ini yang berdoa ini. jaga mentalnya anakku nanti supaya dia bisa mengerti itu. Nah setiap hari saya tidak pernah mengerti. Nanti dia setelah meninggal, setelah saya di Jakarta 20-an awal itu mengeluh terhadap dunia. Ya Allah kenapa ini saya ini hidupku hanya menunggu terus sih. Sementara kerjaan selanjutnya itu bulan depan. Mas itu berarti masih ada 3 minggu saya nganggur. Kos-kosan harus berjalan, token listrik bunyi terus itu, deg-degan terus kami. Itu hidup bekerja itu capek tuh. Coba apa yang bapak saya lakukan kemarin itu dia bikin lemari taruh di etalase.
Ini saya bikin lemari pertamaku namanya lagu cemburu. Lagu cemburu. Lemari ke-6 ke Komang sampai dan sampai taruh di etalase yang disebut Spotify, YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya bapak saya meninggal. Setiap langkah saya sekarang ini adalah refleksi dari bapakku, hidup dengan berkarya. Senang karena saya lakukan apa yang dia senangi waktu itu. Memang saya bukan tukang kayu, tapi rules core yang dia lakukan adalah yang saya jalani sekarang. Nah itu dia, inspirasi dan motivasi berbeda. Itu dia. Kayak kadang ilmu benar-benar tidak harus disampaikan dan Betul. ada timingnya seseorang itu bakal nge-inspire dari ilmu, even dari ayah kita, dari ibu yang jarang bercerita juga. Betul, nice. Itu aku kebayang karena bapakku juga gitu, kadang parentingnya menurut aku biasa-biasa aja, tapi per hari ini lebih kayak militer sih sebenarnya. iya kayak militer, tapi bapak kita tuh. Ketika aku udah dewasa, oh iya ternyata maksud dia waktu itu lakuin itu karena itu, tapi dia nggak bisa menghubungkan atau menyampaikan langsung dia ke anaknya. Tersirat benar. Dulu itu saya tidak pernah mengerti kenapa bapakku habis. Kan bapak saya itu workshopnya samping rumah, sama seperti saya bikin kantor sekarang samping rumah, persis seperti bapakku. Oke. Ada rumah di sebelah saya bikin kantor. Workshopnya bapakku samping rumah. Bapak saya tidak mengerti setiap sore itu setelah bekerja tidak masuk ke rumah dulu, nongkrong dulu di depan teras ngopi apa merokok. Saya bingung ini. Sepanjang hidup saya bingung. Sequence ini saya lihat setiap hari. Scene ini saya lihat setiap hari. Action cut setiap hari. Tapi nggak ada. Dia tidak pernah jelaskan. Dia tidak bahkan pernah nggak nanya. jelaskan. Bahkan nggak nanya. Saya tidak nanya. Siapa mau tanya bapakmu di zaman itu? Banyak tanya. Beli bapak rokok sana. Ya, siap. Saya lihat setiap hari. Saya bilang, apa ini? Kenapa tidak langsung masuk ke rumah sih bapak? Peluk istri, peluk anak. Tapi itu betapa ilmu itu hanya bisa kita mengerti kalau waktunya sudah datang. Saya berasa sekarang. Ternyata habis pulang kerja itu jangan langsung masuk ke rumah karena emosi yang di tempat kerja masih akan ke bawah. Temperamen ke istrimu. Butuh beberapa menit dulu untuk kalibrasi mentalmu. Kalau kau tahu mesin kopi itu sebelum kita pakai atau setelah kita pakai tidak langsung dimatikan, dikalibrasi dulu supaya netral lagi. Netral dulu. Jadi dari kantor teras ini dijadikan tempat transit untuk kasih kosong emosimu. Dengan emosi yang baru ke rumah. Ini yang bapak saya setiap hari lakukan ini. Saya tidak pernah mengerti. Karena saya begitu juga. Setiap dari kantor langsung ke rumah, langsung marah. Langsung marah karena di kantor kita emosional. Tuh. Tapi coba kasih waktu 5-15 menit deh. Ke teras dulu, ngopi saja dulu beberapa tuh, lihat sosmed. Dia merenung kepada itu. Makanya rajin kita lihat itu orang pulang kerja menepi di jalan. Ada rajin lihat tidak? Ada motor tuh yang pulang pakai dika di samping duduk bengong depan minimarket begitu tuh dia ngopi diam saja begitu. Itu kalibrasi itu. Kalibrasi. Tidak pernah kita mengerti, nanti waktunya datang baru kau bisa mengerti. Itu dia. Pertanyaan sederhana dari teman-teman suara berkelas biasanya. Gimana caranya kita hidup di lingkungan yang dikit-dikit itu perbandingan sosial. Nah, seorang Raim pernah nggak ngerasa nge-compare dirinya dengan orang lain atau oleh karyanya atau apapun itu? Betul. Pertama itu kan di luar dari kontrol kita dan percaya sama saya, kau tinggal dimanapun akan selalu ada suara-suara major, bukan minor lagi itu major. Major ya. Kau tinggal di lingkungan manapun pasti akan selalu ada itu antara perbandingan atau dia kan dua itu perbandingan itu kan dua dengan di luar kau dengan yang kau lakukan kemarin dua dengan orang lain atau dengan dirimu yang kemarin perbandingan itu ada dua tuh. Kau tinggal dimanapun akan selalu ada. Coba lihat tetangga itu. Atau kalau tidak, kapan menikah? Itu kan kau dibandingkan dengan kamu yang kemarin belum menikah. Suara itu tuh percaya sama saya sampai kiamat ada. Sampai kiamat ada. Karena dia ada di ranah di luar dari kontrol kita. Kan kalau buku-buku stoikisme itu bilang kalau stress itu comes from kita terlalu taking action to something out of our control tuh. Kita ambil peduli terhadap hal-hal di luar dari kontrol kita. Itu stres datang dari situ. Apa yang kita tidak bisa kontrol,
orang bicara apa ke kita. Hmm. Gempa bumi. Kalau ditabrak tiba-tiba, kita tidak bisa kontrol. Hal-hal yang di luar dari kontrol kita, kalau kita terlalu ambil peduli, stres. Mulut tetangga yang lain sudah itu, kita tidak bisa kontrol itu. Jangan ambil peduli. Kalau kita ambil peduli terhadap itu, stres datang. Karena dia di luar dari kontrol kita, ya tidak usah dipedulikan. Kita tidak ambil peduli terhadap di luar dari kontrol kita, berarti setengah overthinking kita selesai. Kenapa tidak diganti emosinya? Fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kontrol dan rubah. Cara kamu merespon mereka kan? Cara mereka merespon kita tidak bisa kontrol. Tapi cara kita merespon mereka, kita bisa kontrol. Saya bilang, kapan menikah? Mantap tante. Pertanyaannya sama, kapan menikah? Tapi saya bisa stres kalau, oh iya nih tante doakan saya. Pertanyaannya sama, tapi taking action-nya berbeda. Itu stres hilang tuh. Kenapa kita tidak fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol? Cara kita bertutur kata ke orang, penampilan kita, cara kita merespon orang. Kita fokus ke hal-hal yang seperti itu. Sebab orang seperti itu tidak akan pernah selesai. David Beckham, ini ilmu dari David Beckham itu tendangan sudut, tendangan corner. Corner atau apa sih sudut? Ya, corner. Sudut tuh, tendangan sudut tuh. Waktu David Beckham mundur 3 meter untuk ancang-ancang mau tendangan sudut itu, kan stadion di Inggris kan dekat-dekat ya, ininya penontonnya tuh. Dia mundur 3 meter. Kalau kita dengar audionya penonton itu, apa yang dia bilang? Woi, kamu pelacur, kamu tolol, kamu goblok. Bayangkan David Beckham kalau dia ambil peduli sama penontonnya, tidak akan ditendang ini, tidak akan menjadi pemain nomor 1 pernah dalam sejarah kita. Bayangkan David Beckham. Tapi David Beckham dia peduli sama yang dia bisa kontrol. Adalah fokusnya dia kepada bola dan juga kepada gawang. Kalau dia ambil peduli kepada ini, kena bola tuh dia. Iya, ditendang ke penontonnya. Jadi berhenti itu perbandingan. Bagaimana kalau dirubah, bandingkan dirimu kepada dirimu yang kemarin. Ternyata itu perintah agama yang sederhana itu. Orang yang beruntung adalah dia yang lebih baik daripada hari ini. Besok lebih baik. Bagaimana? Orang yang beruntung adalah dia yang beruntung dari yang kemarin. Dari yang kemarin. Hari ini itu lebih baik daripada yang kemarin. Besok lebih baik daripada yang hari ini. Nah, saya pernah menjadi orang itu di dekade ketiga ini, di durasi tahun usia 20 awal-awal itu. Namanya pencarian ya. Star syndrome. Saya pernah taruh nama orang untuk saya kalahkan dulu tuh. Saya taruh itu nama Ari Kriting, nama Glenn Fredly itu di masa mudanya saya. Sekarang masih muda juga ya. Saya taruh 2 nama itu, nama-nama mereka. Awas kok. Saya kalahkan kok nanti. Awas. Ari Kriting bikin apa? Wah, saya harus ikutin. Dan sangat capek hidup menjadi mas-mas itu. Sebab kita peduli terhadap karirnya bahkan. Sampai saya cuma peduli Ari Kriting bikin apa sih? Wah, saya harus kalahkan ini. Dan capek menjadi itu. Karena kita sampai di posisinya, dia move on lagi ke posisi yang lebih tinggi. Capek menjadi orang itu. Akhirnya saya ganti kepada apa yang bisa saya rubah ini. Bagaimana kalau saya cuman bisa, bagaimana kalau saya hanya kalahkan yang pernah saya bikin. Yang pernah saya bikin apa sih? Lagu Cemburu. Dari lagu Cemburu apa kurangnya sih? Audionya masih cemen, suaraku autotune-nya banyak. Upgrade lagi, tambahkan budget, tambah knowledge-nya. Kan event kan cuma 2 tuh. Budgeting sama knowledge. Sebenarnya knowledge sih. Tapi ya tidak bisa kita ada budget sama knowledge. Knowledge-nya diperbagus lagi. Habis bikin ini apalagi perbagus sampai lemari ke-6 itu terbukti tuh. Jadi saya terlalu fokus kepada diriku sampai saya lihat yang kemarin menjadi kompetitor. Saya lihat Ari Kriting, saya lihat yang lain. Tidak akan ada ini Ari Kriting kedua, coy. Tidak akan ada Glenn Fredly kedua. Berarti saya harus menjadi Raim Laude yang pertama nih. Malah yang kompetitor kemarin itu, jadi teman kolaborasiku. Lebih bagus lagi karirku. Jadi saya bisa bertanya sama Kari, bagaimana ini saya mau tekan kontrak ini? Arahannya dong. Kesini. Lebih bagus lagi. Jadi fokus kepada itu saja. 1 hari 1% kalau buku Atomic Habit itu 1%. Hari ini kau belajar kunci C, besok belajar kunci C lagi, itu kau tidak sedang rugi, kamu sedang upgrade. Berarti kamu belajar konsistensi. Jadi
berkembang tidak mesti pindah sebenarnya. Tapi lebih siaga, lebih tebal itu berkembang juga. Itu dia Bang. Keren, Berkelas, yes. tapi aku lihat sekarang udah banyak lemari-lemari yang dipajang ya? Nggak cuma dari sisi Ada lemari, musik. ada kursi, ada lain juga. Oh gitu, bukan berarti konteksnya bukan semua ya, lemari. Ada movie kan. Movie masuknya kategori apa, lemari? Semuanya karya lah toh. Ada kalau kita sebut lemari itu musik, movie ya bisa kursi atau apa. Oke, boleh ceritain nggak kenapa tiba-tiba terjun ke dunia movie? Oke. Jadi kan kalau orang lihat Raim Laude sebagai brand itu banyak. Raim Laude sebagai stand up komedian, ada penyanyi, penulis lagu, akhir-akhir ini juga sineas. Sebenarnya itu core-nya sama kan, sebagai storytelling. Yes. Adalah seni bercerita. Kebetulan kita bagi platform ke platform mana nih. Jadi karya seni itu kan muncul dari semua produk karya seni itu berakar dari satu tempat, namanya keresahan. Keresahan, ada orang resah terhadap gelap, bikin lampu. Ada orang resah terhadap jarak, bikin telepon. Ada orang resah terhadap apapun. Nah, jadi karya seni, produk itu sumbernya dari satu keresahan. Jadi kita punya keresahan ini. Nah, cari platformnya, keresahan kita pengen cerita tentang apa? Oh, pengen cerita tentang indahnya berkasih dengan istri. Oh, saya cerita lewat panggung stand up komedi. Agak aneh karena ini cinta tulus sekali, saya tidak mau jadi bahan ketawaan. Akhirnya saya ceritakan lewat lagu. Nah, inilah kita mau ceritakan lewat platform movie. Kebetulan setiap platform, setiap kanvas itu punya adjustment masing-masing tuh. Kayak setiap kanvas itu dia butuh tinta khusus untuk bisa nempel di situ. Tembok begini ini butuh tinta khusus, tidak bisa pakai krayon. Yeah. Nah, kanvas itu, movie itu seperti itu. Sebenarnya saya tidak pintar. Saya tidak ke dunia mana. Saya cuman mau bercerita saja. Kebetulan di platform tertentu, apa ini kita bisa sesuaikan di sini. Ayo panggil yang mahir. Kolaborasi dengan mereka. Jadilah yang mau tayang lebaran ini. Itu dia. Aku penasaran sih, bisa spill nggak ceritanya tentang apa? Apakah karena Komang itu istrinya? Betul, persis. Terus diangkat cerita filmnya? Betul. Yang mainnya juga Bang Raim sendiri atau gimana? Saya bukan cuman terlibat di produksi saja. Hampir semua, dari nulisnya, dari semua lah elemennya. Cari casting, cari semua lah cerita dan karena saya rasa IP-nya terlalu besar, sangat aneh untuk kita mau pakai elemen coba-coba. Yeah. Coba Raim saja deh yang main. Tuh, itu salahnya kita tuh. Kita selalu menganggap kita tuh bisa segalanya tuh. Yes. Ya, tapi untuk bisa di poin tertentu yang dikatakan mahir, takes time tuh. Butuh waktu untuk sampai ke poin situ. Saya kalau musik saya rasa oke, bisa yo. Karena saya bernafas musisi saya. Bernafas musisi sejak 2009, sejak 2007. Saya tahu kunci, saya tahu nada, saya tahu nulis, bernafas musisi. Nah, ada dunia baru, sinematografi, bisa berceritanya bisa. Tapi saya tidak bernafas sineas. Kita cari yang mahir deh, akhirnya cari Kes yang itu dia. Sebelum kita ke Q&A, titik terendah seorang Raim dan berangkat dari sana itu gimana? Titik terendah ya, apa ya? Iya, I don't know. Saya tidak terlalu mengerti itu konsep titik terendah lagi sekarang gara-gara Bapak meninggal. Kan kemarin waktu di kafe itu tema besarnya kan apabila hidup dijadikan buku, maka yang mengisi bab-bab dalam buku itu adalah momentum besarnya kita. Momentum besar ini ada bertugas menggerakkan sejarah perjalanan hidup kita yang bermuara kepada dua hal. Membuat kita terlena kah? Atau yang membuat kita merubah cara pandang kita terhadap dunia. Kenapa saya agak kurang mengerti dengan poin titik terendah? Karena saya bingung ini. Bahkan titik tertingginya saya ternyata titik terendah juga. Yang bab pertama kita bahas di KAF kemarin itu tentang stand up comedy academy itu, saya pikir itu titik tertinggi.
Tuh. Karena semua lensa ke saya, ada lighting rajin ke mukaku. Saya pikir ini titik tertinggi. Titik terendah ternyata dia buat saya lalai ibadah. Ternyata buat saya star syndrome. Tuh. Nah, titik yang saya anggap rendah, Bapak meninggal, saya rasa itu titik tertinggi. Titik tertinggi itu karena dari Bapak meninggal merubah cara pandang saya terhadap dunia. Silaturahmiku dengan keluarga lebih bagus. Cara saya melihat kerjaan lebih bagus. Saya kalau kayak podcast begini, kalau bukan karena value-nya bagus, sebenarnya ngapain sih kita? Iya, paham. Ngapain sih kita buang waktu, buang energi? Mending kita pakai telepon mama. Iya. Untuk podcast sama mama, mama, istriku nih, istriku mama istri nih, gimana nih? Tapi nggak tayang, kalau sama mama kan nggak tayang. Tayangin aja. Tidak tayang sama anunya. Itu, jadi saya tidak mengerti itu titik terendah, karena momentum dalam hidup kita itu, definisi dia titik terendah adalah outputnya. Kalau dia buat kamu lalai, itu pasti titik terendah. Kalau dia buat kamu merubah cara pandang terhadap dunia, mungkin itu titik tertinggi. Mungkin. Aku jadi kepikiran ya, karena ada orang yang titik terendah mereka anggap ketika nggak ada kerjaan, banyak waktu luang. Padahal pas nggak ada kerjaan dan banyak waktu luang, mereka tuh ada fase di mana ibadah rajin kan. Betul. Minta terus nih. Titik tertinggi dong. Iya, olahraga terus gitu ya. Tapi pas sudah di tahap tertinggi kayak mungkin dari sisi finansial karir malah lupa, malah lalai. Malah titik terendah. Apa sih titik terendah itu? Ada masa yang paling menyenangkan nih, Ramadan ini adalah masa artis-artis mengeluh. Karena dia kayak, kenapa bukan saya yang isi acara sahur ini? Kenapa saya tidak di endorse brand-brand agama sih? Kalau padahal harusnya sebaik-baik nganggur itu adalah saat Ramadan, cuy. Sebaik-baik nganggur itu kayaknya sepertinya Tuhan pengen ini tuh rajin-rajin dengar doamu, dengar mintamu. Nah, itu tadi tuh betapa titik terendah sebenarnya harusnya bisa menjadi titik tertingginya kita tuh. Nah, ini Ramadan lagi datang, ini saya agak aneh juga karena sepertinya ini Ramadan yang kita libatkan kerja. Ya, karena promo film juga tuh. Tapi kerja sekarang buat saya bukan kerja lagi, tetap ibadah tuh. Sebab berbeda itu darah kita mengalir kalau bekerjanya pakai elemen bekerja atau beribadah. Kalau bekerja, capek coy, ngeluh. Kalau bekerjanya sama dengan beribadah, tidak akan ada mengeluh, malah lega. Semoga waktu yang tadi kita pakai ini ada 2-3 orang Wakatobi yang ingat mamanya, langsung telepon mamanya. Mengalir lagi pahalaku 4 orang. Apalagi kalau ini tayang. Apalagi dipotong di TikTok lagi. Kasih musik teh. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas, langsung kita bacain sekarang. Yang pertama dari Marsha.Castria. Kak, bisa share nggak motivasi buat aku yang lagi susah cari kerja? Udah setahun nggak ada kerjaan, capek banget hidup kayak gini. Dan kan kerja dan nganggur itu kan adalah pilihan. Kalau kau usiamu masih panas, punya knowledge dan sehat itu, masih belum dapat kerjaan, sepertinya mungkin nganggur yang kau rasa sekarang ini adalah pilihanmu deh. Secara tidak sadar tuh. Karena saya tuh memang kalau definisi kerja dalam manggung, masa berarti saya Senin sampai Jumat definisiku nganggur sih? Tidak. Saya Senin sampai Jumatku itu isi lagi. Hari ini apa sih? Hari ini apa? Supaya kalau kerja nanti datang, mental saya siap. Orang-orang itu selalu sibuk kapan harinya datang, tapi tidak mau persiapkan kalau hari itu datang. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu dia. Mungkin yang kau rasa sekarang adalah pilihanmu sih. Sebab menurut saya sulit, tapi bisa dicari kok caranya tuh. Bisa buka langkah-langkahnya di internet, bisa apply dimanapun. Supaya dunia kerja yang kau jalan itu jangan monoton tuh, jangan hanya pakai jalur-jalur. Habis sekolah tes CPNS begitu. Ya, PNS bagus tapi
sebelum ke itu kan ada durasi waktu kosong, isi dengan apa Benar. tuh? Dari pengalaman magang kah, belajar nulis, mulai ngonten. Kalau kau punya HP, iPhone bagus tuh misal tuh, dan kau tidak ada kerja, aneh juga tuh. Ya bikin konten lah, bikin konten. Orang itu kan akan membayar yang value-nya tinggi tuh. Orang kita itu dibayar berdasarkan nilai kita. Bukan raim saja. Yo, undang raim yo, undang raim yo. Di KAF kemarin kita lumayan secara budgeting lumayan tinggi. Sampai manajer kita juga tidak masuk akal. Sampai segini harga kita ya. Iya bukan kitanya tapi mungkin ada yang panitia lihat dari kita yang nyambung dengan value-nya mereka. Yang kebetulan value itu bisa di-share lagi kepada yang lain. Makanya masuk akal harga kita segitu. Walaupun kembali lagi kami tidak terlalu peduli dengan harga itu karena kita selalu fokus ke ibadahnya toh. Itu dia tadi. Ini per isi nganggurmu dengan upgrade nilaimu. Ya. Karena orang kan ngelihat apa ya? Nganggur itu fase kayak bilang tadi fase terendahnya gitu. Iya. Fase dia desperate, fase dia nggak ada opsi untuk keluar dari guanya itu. Padahal itu fase untuk sebenarnya lu bisa bisa lah upgrade belajar ya. Ketapel, tahu ketapel tidak? Gimana? Ketapel itu bisa kencang ke depan kalau semakin kita tarik jauh ke belakang. Ketapel itu kalau kita tarik ke belakang kan nganggur nih ceritanya. Nganggur sedih bapak meninggal. Semakin jauh ditarik di belakang. Kalau kita lepas ini kencang jalanmu ke depan. Jadi nganggurmu ini anggap dia sebagai fase ketapel lagi ditarik tadi itu. Ditarik. Isi. Karena jangan sampai lepas ini sembarang dia kena. Karena kita tidak punya knowledge ya. Itu dia. Jadi isi nganggurmu dengan baca buku, upgrade value. Upgrade value. Pertanyaan kedua. Pertanyaan random kedua. Dari Ziaul Haq _2434. 2434. Saya bingung untuk mulai mengasah dan menekuni sesuatu yang dikembangkan. Maraim, mohon solusinya untuk saya yang udah di fase 30-an tapi belum punya apa-apa. Mirip juga ya kayak tadi ya. Tapi ini dia udah dikontekskan 30-an yang insecure. Iya sebenarnya itu masih muda sih 30 itu. 40 tahun masih muda itu. Ada brand ayam dulu. Dia tuh berhasil di usia 70-an. Oprah di usia 40 lebih Denzel siapa? Ya banyak lah. Saya tuh sangat suka sama Surya Insomnia. Ada yang tahu tidak Surya Insomnia? Iya, tahu. Surya Insomnia itu adalah konsep dari filosofi bambu yang paling tepat. Jadi kalau kita baca buku, ada buku judulnya Filosofi Bambu. Jadi bambu itu kalau tidak salah ya nanti dikoreksi. 5 tahun pertamanya dia hidup di dunia itu dia ke atas cuman kayak 10 cm, 7 cm ke atas setiap tahun. Nanti setelah usia 5 tahun baru 1 tahun langsung 3 meter, 4 meter langsung begitu. Apa yang terjadi nih? Ternyata bambu di 5 tahun pertama dia tidak fokus tumbuh ke atas, dia tumbuh ke bawah. Dia perbagus fondasinya, dia kasih tanam ke dalam supaya kalau saya tinggi nanti tidak jatuh. Nah itu kali. Ini saya lihat di Surya Insomnia. Kita tidak pernah lihat yang orang ini di usia 30 tahun. Mana sih? Dia sibuk di radio, radio terkenal juga, tapi cuma di skenanya tuh. Di mana sih Surya Insomnia ini? Selama ini tuh. Tapi kan dia isi terus itu untuk fondasi bawahnya. Hotel gedung itu semakin tinggi itu mesti fondasinya semakin dalam. Kenapa? Supaya tidak jatuh. Itu yang sepertinya Surya Insomnia lakukan. Dia fokus kepada prosesnya. Kalau dia di radio profesional sebagai radio, kalau dia MC profesional sebagai MC. Knowledge-nya diisi hari-hari sampai hari itu datang sebagai salah satu yang punya acara di TV misalkan. Dia menjadi pribadi yang sangat matang. Jadi muncul pertama kali di TV langsung matang. Sampai sekarang acara apa sih yang tidak ada Surya Insomnia? Dia mulut. Kayak di Madrid tuh ada Jose Lu ya kalau nggak salah pemain. Yang dimana mereka tuh matangnya pas umur 30-an. Betul. 30 ke bawah nggak pernah dipanggil timnas, nggak pernah jadi pemain inti. Santai aja. Orang ngeliat 30 telat di Indonesia ya. Dia kayak aduh aku usia. Bahkan ada lagu sudah di kepala 2 takut tambah dewasa takut tambah kecil. Bagus lagunya tapi ya masih
masih berjalan ke depan tuh. Saya usia 30 masih punya cita-cita. Nanti usia 50 saya masih punya cita-cita baru lagi. Semangat guys. Ya. Pertanyaan ketiga. Ini mungkin relate sama kita. Dari _loh. Walau. Walau. Bang Raim, apa pendapatnya tentang anak yang merantau jauh dari orang tua dan berharap bisa merubah kemiskinan keluarga mereka? Itu saja. Pertanyaannya belum selesai itu. Iya. Apa? Gimana tadi? Apa? Pendapatnya tentang anak yang merantau jauh dari Iya. orang tua Jauh dan berharap bisa merubah kemiskinan keluarga mereka. Iya, memang itu tugas merantau tuh. Merubah keadaan atau menuntut ilmu dua. Tapi goals jauhnya lagi ada pulang kampung tadi itu. Jadi tidak boleh juga disepelekan ujung dari perantauannya kita. Sebab kita mengerti bahwa knowledge atau kehidupan kita lebih baik juga ini kalau kita tidak kasih kata cukup, kita tidak tahu sampai mana. Jangan sampai Tuhan yang bilang cukup, pakai bapak meninggal, cukup, pulang terpaksa. Itu kita tidak pernah tahu. Memang itu tujuan dari merantau itu. Setiap pilihan itu punya konsekuensi. Kalau mau memilih, ambil juga konsekuensinya. Jangan cuma ambil pilihannya. Setiap pilihan kita dalam hidup ini. Kau mau pilih merantau, konsekuensinya apa coba? Agak jauh dengan orang tua. Mungkin pilihannya pendapatan lebih bagus agak jauh, tapi kemudian pulang kampung harus Kalau kau memilih, ambil juga konsekuensinya. Kau pilih di kampung juga, ya dekat sama orang tua, tapi mungkin pendapatan sedikit. Ambil juga konsekuensinya. Nah, tugas kita di dunia ini apa? Adalah kita pilih yang konsekuensinya paling nyaman buat kita. Itu. Jangan kaligrafi di sosial media setebal-tebal tapi kok tidak ambil kendali kapan saya pulang ya, kapan. Itu kan kok bikin kaligrafi di sosial media itu. Pulang. Ya karena orang-orang itu mikirnya kayak gue harus sukses dulu baru pulang. Gak sih? Jadi sukses it takes 3 tahun, Sukses 4 tahun. apa sih? Sukses sih. Iya. Sukses sih apa sih? Sukses tuh. Kalau ada ini kok S1 tapi jual bakmi di kampung. Sukses itu. Karena harus dibalik, jangan masa S1 jual bakmi. Dibalik. Saya jual bakmi tapi saya S1. Balik tapinya. Karena saya S1, saya bikin bakmiku lebih bagus brandingannya. Saya bikin franchise. Bakminya bakmi, tapi kau tambahkan ilmu, lebih keren. Gak cuma tambah bumbu tapi tambah ilmu. Apa sih sukses itu? Apakah dia yang sore-sore keluar pakai ID card-nya, pegang kopi di tangan kanannya? Apa sih sukses itu? Ya merenung biasanya di depan halte ya. Tidak. Menurutku sukses itu adalah itu kau bisa temukan pilihan dengan konsekuensi yang paling nyaman buat kau. Itu dia bang. Dan sukses itu tidak diisi sama orang-orang yang hanya mahir dalam satu bidang. Sukses itu diisi sama orang-orang yang lebih duluan berjumpa dengan kesalahan dan belajar karenanya. Setiap orang sukses yang saya kenal adalah dia lebih duluan bersalah daripada saya. Saya bilang bersalah ya, bukan kriminal. Berbeda itu. Salah itu baik. Kriminal bukan kriminal ya. Setiap orang sukses yang saya kenal itu mesti dia lebih duluan daripada saya mengenal salah dan belajar karenanya tuh. Gagal itu lebih baik daripada menyerah. Berbeda tuh. Kau bikin sesuatu mencoba, gagal lebih baik daripada menyerah. Menyerah belum ada cobanya. Kan berhasil itu siklusnya kan sederhana. Coba gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba baru sukses. Panjang, sukses itu panjang, perjalanan panjang. Kau sudah gagal dari jangan saya coba deh. Kapan salahnya? Kapan salahnya? Kadang ada juga orang mikirnya aku harus ketemu luck. Padahal untuk ketemu luck itu gagal, coba sampai ada mungkin ada fase-fase lucknya. Tapi lu harus gagal berkali-kali dulu. Dan semua orang sukses sekarang. Kok siapapun sebut satu nama, siapapun. Saya punya idola itu semuanya itu mahir dalam gagal. Semua rajin. Saya produk dari gagal yang berkali-kali. Dan saya bersyukur saya sudah
mengenal dengan sahabat paling akrab ini gagal sejak saya SMA. Ya. Adalah gagal waktu bicara di depan umum, saya diketawakan. Kelas 1 SMA. Terus gagal kedua saya coba lagi, saya coba. Sayang sekali kamu coba gagalnya di kuliah semester akhir, pas ujian skripsi. Nanti pas saya skripsi, jadi pendahuluan, enak. Yeah. Iyo, jadi sukses tidak diisi sama orang yang hanya mahir di satu bidang. Sukses diisi sama orang-orang yang jatah gagalnya sudah habis. Bagus banget. Oke, best advice. Aduh. Ini emang wajib potong di kita. aja itu yang tadi. Kaitannya dengan? Apapun. Oh, iya. Mungkin kalau Raim 30 mau kasih pesan ke Raim yang 20-an. 20 kali ya. Sukses itu bukan tempat yang nyaman. Itu harus kau tahu. Sukses itu ujian. Sukses itu adalah seburuk-buruk tempat yang pernah ada. Sukses itu tidak nyamannya tempat yang pernah ada. Cuman orang sukses bedanya dengan orang gagal adalah orang sukses rajin berdamai dengan ketidaknyamanan. Pelan-pelan. Saya punya teman, Prilly Latukonsina. Itu orang satu Instagram story, kalau kita sebut itu, satu kali saya syuting. Value kalau kita equalkan ke money. Ya anggap saja orang sukses ya. Kita berpikir enak banget ya. Prilly satu kali story segitu puluhan juta, enak banget ya. Orang berpikir sukses itu tempat yang enak. Padahal seburuk-buruk tempat itu adalah sukses. Saya tahu dari mana coba, saya syuting sama dia. Dia datang paling pagi daripada kami. Dia baca skrip, belum bertegur sapa, baca skrip, pelajari, dia coret, dia baca ulang, dia ulangi, dia baca ulang. Kemudian pulang paling lama. Saya lihat, pantas saya miskin. Oh ternyata sukses itu bukan tempat yang nyaman. Kenapa bukan saya yang sukses? Karena saya pasti tidak pantas ada di posisi itu. Tapi bedanya orang gagal dan orang sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanannya. Itu dia. Silakan. Keren. Aku penasaran sama filmnya. Boleh tahu nggak tanggal berapa tayangnya? Lebaran saya akan dinonton. Yang membedakan film ini dengan film lain adalah film ini tidak ditulis sama penulis yang dibayar oleh Star Vision. Film ini sudah ditulis jauh sebelum saya dan Komang lahir. Terpampang jelas di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum saya lahir. Kau nonton bioskop, kau tidak sedang menonton film, tapi kau sedang melihat takdir yang kita capture lewat layar lebar. Dan insya Allah bisa menjadi pelajaran untuk generasinya saya. Amin. Terima kasih banyak. Bismillah. Jadi film paling sukses. Itu doanya itu. Sepanjang sejarah. Walaupun tidak nyaman. Sukses tidak nyaman. Jadi jangan menghina Tuhan dengan doamu yang kecil. Jangan menghina Tuhan dengan doamu. Ya Allah tidak apa-apa segini saja. Jangan. Dia cuma bilang kun fayakun. Wah, jadi maka terjadilah. Itu kafir itu bukan cuman menduakannya, tetapi takut besok makan apa. Mikro kafir juga tuh. Itu dia bang. Jangan kucilkan Tuhan dengan meminta yang kecil-kecil. Jangan ragukan Tuhan juga. Itu dia. Thank you semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Itu dia.